Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu bapak, gimana kabar? Nih asal lilis ya teh. Sehat ibu bapak? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Ya, alhamdulillah ya. Karena rata-rata sarapannya tadi waktu sahur kan. Masya Allah tabarakallah. Ibu bapak, hari ini kita akan membahas apa bu? Ada yang hilang di balik kesibukanmu. Manusia itu pasti punya kesibukan. Hanya kesibukan itu macam-macam. Ada kesibukan yang bermakna. Ibu pagi-pagi udah bangun, nyiapin sarapan, belum lagi nyuci-nyuci, beres-beres. Itu sibuk yang penuh makna. Artinya ada kemanfaatan baik untuk diri keluarga. Nah, itu namanya kesibukan yang bermakna. Bermakna, bermanfaat, dan kesibukan yang mengandung pahala kebaikan. Saya tahu di antara ibu-ibu ada yang karena mau ngaji, itu kemarin malam sudah nyuci. Ya. Biasanya kan nyuci teh pagi-pagi. Karena mau ke sini, maka ketika orang-orang tidur lelap jam 11, ibu ngagosrek nyuci. Nah, ya, jam 4 pagi ketika orang sedang tahajud, ibu jemur-jemur baju. Sampai aya nu nyangka eta teh kuntilanak. Karena jam 4 aya di tempat jemuran. Saya yakin itu kesibukan yang penuh makna. Ibu pulang dari sini cepet-cepet ke rumah. Sibuk lagi melanjutkan tugas sebagai ibu rumah tangga. Bapak-bapak juga sama begitu. Ya. Jadi sebenarnya manusia itu diwarnai dengan aktivitas, kesibukan, maka pastikan kesibukan kita ini penuh makna. Maka kalau kesibukan seperti ini, tidak akan ada yang hilang dari diri kita. Nah, tapi sekarang ini karena di tangan kita ada yang namanya handphone. Di handphone itu apapun ada. Maka tidak sedikit orang yang setelah sholat isya masih ada kesibukan. Ningalian balanjaan. Benar nggak? Ya kan? Digedein. Ibu, kalau ibu memang ada yang harus dibeli, itu masih mending. Ibu teh butuh keset. Tingalian keset. Kan ibu mah artos nggak ada. Yang diperlukan juga nggak jelas. Kikian. Asupkeun kana karanjang. Asupkeun kana karanjang. Ada peringatan. Karanjang Anda penuh. Kumahanya.
Kaluarkeun deui. Asupkeun deui. Itu teh 7:30 ba'da isya sampai jam 8. Di dalam kesibukanmu ada yang hilang di situ. Nah, ini sebenarnya yang akan kita bahas. Kalau kesibukan yang penuh makna mah enggak masalah. Ya. Makanya kalau kita sibuk tanya, ini kesibukan bermakna atau kesibukan yang sia-sia? Ayah ibu-ibu jarang di rumah. Bring ka ditu, bring ka dia. Bring ka ditu, bring ka dia. Hari ini sehingga grup itu disebut bringka. Bringka ditu, bringka dia. Ya. Janjian ngabaso di dia, janjian ngabaso di ditu, ngajian itu. Ngobrol cekakak cekikik, cekakak cekikik. Ya. Pulang ke rumah, suami datang, Anda teh ngajoprak ya. Naon mama, meni capek mama teh. Kayak ibu ketawa gitu teh, saya teh ngarang atau pengalaman? Masya Allah Bapak, pengalaman Pak. Nah, jadi sore teh ngajoprak atau gitu tuh. Suami pulang teh, mama kenapa? Meni capek pisan mama teh. Nah ini ya, makanya saya tertarik untuk membahas kesibukan. Di dalam kesibukan tuh ada yang hilang. Tapi di dalam kesibukan ada yang berkah. Ya. Jadi kita harus memilih secara meyakinkan, tanya pada diri kita, ini kesibukan saya ini kesibukan yang berarti atau kesibukan yang sia? Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, ya, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasi dirimu sebelum kamu dihisab. Jadi evaluasi yang kita lakukan itu apakah kesibukan yang penuh kesia-siaan atau kesibukan yang penuh berkah. Jadi tugas kita itu adalah melakukan evaluasi. Sebab, nah ini yang bahaya. Kesibukan itu harus dibayar dengan sesuatu yang tidak bisa Anda beli. Kesibukan itu harus dibayar dengan sesuatu yang tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli, orang sekaya apapun tidak bisa membelinya, yaitu waktu. Benar nggak Bu? Kesibukan itu dibayar dengan suatu yang sangat mahal, yaitu waktu. Alhamdulillah, Bapak Ibu datang ke sini, maaf ada bocoran katanya subuh tos aya nu di dieu. Aku nggak tahu perginya jam berapa. Jadi subuh aya di dia atuh, kan? Ya. Jangan-jangan bobo di dia. Nah, Ibu, itu kan dibayar dengan waktu. Anggaplah yang tadi subuh di dia mah eta mah manusia, mun lalaki meureunnan Superman, mun perempuan meureunnan Superwoman. Kita susah ngikutin orang kayak gitu. Tapi yang normal-normal sajalah. Ibu datang ke sini jam 7. Anggap ya. Udah sebut jam 7, jam 6 Pak. Oke, jam. Cek saya ge. Menik jam 6 Bapak. Biasa we atuh tong pakai emosi atuh menik ngegas gitu. Jam 6 Bapak. Biasa we atuh. Wayah kieu geus ngajak pas saya. Nah, jadi Ibu Bapak, gini ceritanya. Saya bilang ieu mah nu normal. Anggap Ibu nyampe jam 7 ke sini. Berarti Ibu jam 6 pergi. Pengajian sampai jam 10.15 atau setengah 11. Nyampe rumah anggap jam 12. Berarti kan 6 jam ya. Ibu sayang, kegiatan Ibu, kesibukan Ibu, Bapak, dibayar dengan 6 jam. Dan siapapun gak bisa beli itu waktu. Makanya hati-hati, kalau kita sibuk tuh, kita harus membayar dengan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Tahu Michael Jackson?
Saha. Manya tukang parkir atau ari kamu. Penyanyi terkenal. Kaya apa miskin? Kayaknya luar biasa itu Michael Jackson. Tapi dengar 1 menit, 1 detik pun dia tidak bisa membeli waktu. Dia meninggal di usia 50. Ya relatif masih gagah lah 50. Bapak-bapak di sini 50 kararasep kieu. Luar biasa. 50 teh masih gagah atuh. No. Kalau berani mah masih ada yang lanjut ya. Nah, hari ibu kalau berani, nah, maksudnya berani lari masih bisa. Hari ibu naon? Da Anda masuk bikin kalimat yang saya tidak bikin. Nah, jadi ya 50 mah masih gagah tuh Bu. Ya, apalagi punya uang. 50 lemah teh mun teu gaduh artos, Bu. Bener teh. Mun teu gaduh artos 40 ge geus laleuleus gitu. 40. Ya, kalau punya uang mah 50, 60 ge masih jagja. Udah. Ya, Pak. Ya. Nah, jadi matak ada orang yang usia 60 teh masih seger, masih jagjag. Naon cik? Nah, Michael Jackson teh meninggal usia 50. Uangnya tak terhingga. Tapi Anda tahu, dia nggak bisa bayar dengan uang apapun. Udah 50 maut. Jadi dengar ibu bapak tercinta, hati-hati dengan kesibukan. Karena kita kudu bayar dengan sesuatu yang nggak bisa dibeli, yaitu waktu. Jadi ibu yang punya program nu teu jelas teh nu bringka bringka ditu bringka dia ya nyanyi. Ibu itu teh ibu membayarnya dengan waktu dan itu sangat mahal gitu. Makanya ada nasihat dari Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Yabna Adam, wahai manusia, innama anta ayyam." Sesungguhnya hakikat dirimu itu adalah kumpulan hari. Jadi kata beliau, ini nasihat dari Hasan Al-Basri. Beliau adalah ulama tabi'in, ya. Jadi setelah sahabat baru generasi beliau. Sahabat, ya, Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Beliau katakan, "Yabna Adam, innama anta ayyam." Wahai manusia, kamu itu hanyalah kumpulan hari. Kamu itu hanyalah kumpulan waktu. Kullama dzahaba yaumun, tiap kali 1 hari lewat dari dirimu, dzahaba ba'duka, maka modalmu, maka jatahmu berkurang 1 hari itu. Jadi gini Bu, hakikat diri kita itu kumpulan waktu. 1 hari lepas darimu, ingat, jatahmu itu berkurang. Ya. Jadi kalau hidup itu seperti baterai. Dengan berjalannya waktu, baterai itu berkurang. Tadinya 100%, 90%, 50%. Nah persoalannya HP mah bisa di-charge. Ari nu kararieu, nu kieu, nu kararieu di-charge ku naon? Saya tadi katakan Michael Jackson yang segitu kayanya dia nggak bisa mencas umurnya. Apalagi nu nah, oke, jadi ibu, bapak, Ibna Adam, kata Hasan Al-Basri, wahai manusia, innama anta ayyam, kamu hanyalah sekumpulan waktu.
Ama dhahaba yaum, kalau hilang satu waktu, hilang satu hari, hilang satu jam, dhahaba ba'duka, maka modalmu itu berkurang. Jadi modal kita itu waktu. Salah aja kita menggunakan waktu, maka kerugian yang luar biasa, karena dia nggak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa dibeli dengan harta. Ustadz Ibnul Qayyim mengatakan, man adha'a waqtahu, siapa yang menyia-nyiakan waktunya, dha'at alaihi dunyahu wa akhiratahu, sungguh dia sudah menyia-nyiakan dunia dan akhiratnya. Kalau itu kata Ustadz Ibnul Qayyim. Jadi kata Ustadz Ibnul Qayyim, man adha'a waqtahu, siapa yang menyia-nyiakan waktunya, dha'at alaihi dunyahu wa akhiratahu, sungguh dia telah menyia-nyiakan dunia dan akhiratnya. Nah, ini pengantar untuk menunjukkan bahwa evaluasi kesibukan kita. Apakah kesibukan kita itu bermakna alias punya kemanfaatan, ataukah kesibukan yang sia-sia? Makanya mulai hari ini, setiap kali kita mau melakukan suatu aktivitas, katakan, ini saya kesibukan yang sia-sia atau kesibukan yang penuh makna. Kalau kesibukan yang sia-sia, ingat loh, kita membayar dengan sangat-sangat mahal dan dibayar dengan sesuatu yang tidak bisa kita beli. Ya, Ibu, kalau lihat tatapan matanya masih banyak yang suka nonton drama Korea. Beda. Sabab ka Korea-Koreaan kieu. Bu, Ibu nonton drama Korea, satu episodenya sebut saja 45 menit. 45 menit. Bapak, Ibu, kebayang nggak? Itu Anda bayarnya bukan bayar ke Netflix-nya. Murah itu. Bukan bayar pulsanya. Murah itu. Yang mahal kita bayar dengan waktunya. Kenapa? Nggak bisa dibeli. Matak, saya senang kalau ibu-ibu muda di sini masih suka datang ke majelis taklim. Ya. Kan hari ibu-ibu sepuh mah da kudu eta mamasa antum. Udah umur geus kolot gitu teu insaf-insaf itu aneh atau bener teu. Sorry ya Bu ya. Cek itu meni saya yang tua nggak disebutnya atuh da anu geus kolot mah kudu insaf kumaha sih. Nah, jadi mata kalau ada bapak-bapak masih muda-muda, adik-adikku tercinta, tersayang nih, wajah-wajah muda mau datang ke pengajian, Anda hebat. Karena Anda gunakan itu untuk kebaikan. Ya, maaf kalau yang sepuh mah, ku saya kudu dipuji atuh. Da eta mah geus kudu atuh kumaha sih. Manya teh insaf-insaf umur 58. Nah, jadi iya kan itu mah kan jelas-jelas atuh. Nah, makanya di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok manusia yang akan ditolong oleh Allah. Tahukah? Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya dalam kemaslahatan, dalam kebaikan. Kenapa? Karena sekali lagi, kesibukan itu harus dibayar dengan waktu. Dan waktu itu sangat mahal. Bahkan sebenarnya waktu itu tidak bisa dibeli, ya. Ibu bapak, coba lihat surat Al-Munafiqun ayat 9. Surat Al-Munafiqun, surat ke-63 ayat 9. Sudah ditemukan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Itu ayatnya udah betul? Nah, coba
surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya, Al-Munafiqun ayat 9. Sengaja saya tidak terburu-buru sampai semuanya ketemu. Karena kalau saya sudah masuk membacakan ayat, masih sok aya nu riweuh. Ayat sabaraha? Surat naon, ayat sabaraha, ayat naon, surat naon. Nah, sudah ditemukan semuanya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta benda dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang lalai, siapa yang sibuk, bari tidak jelas kesibukan itu untuk apa? Faulaika humul khosirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Kenapa disebut rugi, Pak? Kenapa disebut rugi? Karena harus dibayar dengan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Sekaya apapun Anda, saya nggak bisa membeli waktu walaupun 1 detik, nggak bisa. Makanya Allah katakan, hei orang beriman, jangan sampai anak, harta, kegiatan itu melalaikanmu. Kalau ibu ngurus anak, tujuannya supaya gizinya terpenuhi, supaya pendidikannya benar, supaya kesehatannya terjaga. Itu mah bukan menyia-nyiakan waktu, tapi menggunakan waktu dalam kemaslahatan. Ibu bapak datang ke sini, Anda menghabiskan waktu 6 jam dari pergi sampai pulang. Itu bukan menyia-nyiakan waktu, karena waktunya digunakan untuk kemaslahatan. Nah, siapapun yang menggunakan waktunya secara tidak jelas kemanfaatan dan kemaslahatannya, wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal itu, faulaika humul khosirun. Mereka itu orang yang rugi. Kenapa Bu disebut rugi? Tadi jawabannya udah, kenapa disebut rugi? Karena harus dibayar dengan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Ya, karena harus dibayar dengan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Jadi ada yang bisa kita bayar dan kita bisa beli. Ya, gitu. Ibu punya motor, ngurilingan Padalarang, motor gitu. Ada yang bisa ibu beli? Ada. Apa? Bensin. Namanya cai bensin. Motor ya. Padalarang teh diputeran ti jam 7 pagi nepi ka jam 7 malam terus. Nah, ya. Yang bisa dibeli apa? Nah, bensinnya bisa dibeli. Benar nggak sih? Ya nggak bisa dibeli teh waktunya. Anda bisa beli bensin, Anda bisa beli untuk bayar tol, Anda bisa beli untuk servis motor, servis mobil, Anda bisa beli untuk jajannya. Satu yang tidak bisa Anda beli, waktunya. Makanya Allah mengatakan, Allah berfirman, faulaika humul khosirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Bukan rugi uang, rugi waktu. Nah, makanya selama itu dalam kebaikan, jangan bilang sia-sia. Misalnya ibu ngikutin ajakan suami, mama, tasi Ua sakit, dirawat di rumah sakit Ujung Berung. Ibu rumah di Padalarang, dia di Ujung Berung. Ibu nggak punya mobil, punyanya motor, jadi mual mungkin asup jalan tol. Nah. Di mana Bu? Di Padala? Kamana?
Nengok ke rumah sakit bukanya jam 4. Tentu ti Padalarang kudu jam 2. Kan kebayang, ibu bayangkan heula. Nah, nyampe tah di rumah sakit Ujung Berung ya. Sebut sajalah jadwal besuknya jam 4 misalnya. Datang ke sana. Mau kemana Bu? Saya mau nengok Ibu Susi. Susi apa? Susi Susanti. Apa Susi Susanti? Di ruang ini pas katanya teh, Ibu udah pulang kemarin. Udah pulang kemarin. Ibu teh manyun. Ngamusuhan kasalaki. Jauh-jauh di Padalarang 2 jam. Apa panas. Percuma. Atuh pulang teh manyun dari Padalarang dari Ibu sayang dengar. Itu enggak sia-sia. Anda pikir sia-sia? Tidak. Anda bayar dengan waktu, tidak sia-sia. Nawaitunya nengok Susi Susanti. Niatnya nengok Susi Santi. Pas si uak gitu-gitu ge eta teh lanceukna ibu Anda Susi Susanti teh. Kan ibu Anda namanya Yuyun Yunialningsih. Nah, iya Susanti. Eta teh adiknya emak Anda gitu. Kebayang tuh, ya kan? Jangan Anda bilang, aing percuma. Jauh-jauh ti Padalarang ka Ujung Berung. Yo banget ini kanal ku apa? Ku debu kan gitu. Mau bazir dengar. Ibu itu enggak mau bazir. Ibu bayar dengan waktu dan selama itu Anda dalam apa katanya kata Nabi, siapa yang keluar rumah niatnya nengok orang sakit, maka dia berada dalam perjalanan itu dalam taman-taman surga. Tong amin kudu semangat. Tak mau diajak nengok teh, itu taman surga. Walaupun pas ke sana Susi Susanti teh, si bibi teh, si Uwa teh nggak ada. Udah pulang. Gitu. Cek suami teh orang ka rumahna we atuh mah. Rumahna teh di Cianjur. Nah, di Cianjur. Tapi cek Yanda teh, ayah pulang dulu aja ke rumah, engke we enjing ka Cianjur. Blek ka Cianjur. Kana motor keneh tah. Kana motor. 4 jam. Pas supingka ditu teh kata putrana teh nuju kontrol ka Bandung. Nuju kontrol ka Bandung tadi enjing berarti papa liwat di jalan atuh. Lah aing mah jauh-jauh percuma tidak percuma. Walaupun Anda merasa rugi, Anda tidak rugi. Anda bayar dengan waktu untuk ibadah. Justru nusia-sia mah gini, guys, kumpul. Di mana? Di Basoihin. Kumpul. Cekakak, cekikik, cekakak, cekik. Wah, kan gitu. Teh jelas lah judulnya teh naon. Wah, gitu. Di jam 8 nepi ke jam 2 bubar ya kan gitu. Tak Anda teh membayar dengan waktu. Jelas baso kudu ku artos. Perjalanan harus bayar. Ada yang tidak bisa Anda beli, waktu. Makanya di dalam surat yang saya yakin kita hafal semua, Allah ingatkan di surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai nggak kerasa kamu harus masuk ke liang lahat. Bermegah-megahan teh Bu, tidak selamanya Anda harus hidup bermegah.
Tapi maksudnya kesenanganmu itu membuat kamu, ya yang namanya senang itu kan macam-macam, ya. Ya, kesenangan itu kan beda-beda standar, ya kan gitu. Ada yang duduk berempat makan cilok, itu kesenangan. Mungkin nggak? Ada juga yang, masa yang itu menyenangkan? Setiap orang punya kesenangan yang beda-beda. Sungguh kesenanganmu, kehidupanmu bermegah-megah itu maksudnya membuat kamu happy, itu melalaikan kamu, nggak kerasa gerak. Hatta zurtumul maqabir, tiba-tiba kamu harus masuk liang kubur, liang lahat. Bu, saya mah yakin deh, di tempat duduk ibu tuh ada saudara-saudara kita yang dulu pernah duduk, sekarang sudah dikuburkan. Tapi saya nggak tahu di daerah mana yang, tapi itu yang ibu duduki itu. Mungkin nggak? Mungkin, ya. Nggak usah jauh-jauh, sebut sajalah. Waktu Januari saya ceramah tausiah di sini. Januari ada, Februari ada, Maret alhamdulillah kita rutin sebulan sekali di sini. Yang tadinya siang ditarik jadi pagi, ya. Bu, saya mah yakin dah. Kalau dicek satu persatu mah bakal ada dah orang yang pernah duduk di sini sekarang sudah berpulang pada Allah. Nah, insya Allah pulang saya haji, ada tausiah lagi di sini, saya lupa jadwalnya di bulan Juni. Boleh jadi ada yang hari ini duduk di sini, bukan nakut-nakutin ya, bukan nakut-nakutin ya. Nah, ya nggak, boleh jadi, benar nggak sih? Iya, boleh jadi. Boleh jadi. Saya pernah loh Bu, saya lupa ini kejadiannya, lupa ini, tapi sebelum COVID ada yang menghubungi saya, sebut sajalah namanya Bapak Haji Fulan, menghubungi saya, pengajian tausiah. Nah, akrab beliau tanya, akrab dengan saya. Datanglah, tiba waktunya saya ceramah di situ. Begitu saya datang ke sana, apa coba? Ustadz, yang menghubungi Ustadz Bapak Haji Fulan ini seminggu lalu berpulang. Kabayang tuh, beliau begitu semangat menghubungi saya untuk supaya saya tausiah di lingkungannya. Pas saya datang, ya, ternyata kata pengurusnya, beliau berpulang Ustadz seminggu yang lalu. Coba bayangkan. Nah, jadi maksud saya teh, Allah berfirman, kebermegahan telah melalaikanmu sampai kamu tak terasa masuk ke liang lahat. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya. Nah, karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Nabi mengingatkan kita, igtanim khomsan qabla khomsin, manfaatkan 5 sebelum 5. Apa? Syababaka qabla haromika, masa mudamu sebelum kamu tua. Nah, untuk adik-adikku tercinta, tersayang, yang masih muda-muda, sok manfaatkan, ya, sebelum tua. Wasihataka qabla sakomika, sehatmu sebelum sakit. Yuk, alhamdulillah hari ini kita masih sehat. Sebelum nanti datang sakit. Percayalah ada saudara-saudara kita yang pengen ke sini tapi tidak memungkinkan karena sakit. Ya, sakit. Yang ketiga, ghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum kamu miskin. Jadi ketika kita punya kekayaan, gunakan dalam kebaikan sebelum kamu miskin. Wa faraghoka qabla syughlika, masa luangmu sebelum kamu sibuk. Jadi masa mudamu sebelum tuh, sehatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin, luangmu sebelum sibuk. Sok mempeng ibu, belum sibuk. Kan ibu kalau udah jadi istri menteri mah susah. Nah, seserian hari kamu.
mun suami Anda cek Allah teh kun payakun kudu jadi menteri. Ya. Jadi walaupun memang misalnya menteri pemberdayaan perempuan. Nah, nggak masalah. Jadi ibu, mumpung ibu suami ibu belum jadi menteri, sok sini. Ya. Bapak sebelum jadi wapres, sok sini. Gitu. Udah bapak kalau jadi wapres mual mungkin atau duduk di sini dengar tausiah. Sok sebelum Anda jadi wapres, masa luangmu sebelum Anda sibuk. Nah, terus wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum kamu mati. Nah, itu 5 hal yang harus kita lakukan supaya tidak ada yang hilang dari kesibukan kita. Jadi yang bahaya itu sibuk terus ada yang hilang. Sibuk tapi tidak ada yang hilang, nggak apa-apa. Yang dimaksud hilang di sini apa? Waktu. Ya. Nah, maka apa? Masa muda sebelum tua. Ya. Apalagi saya lihat di sini kan 70% rata-rata di bawah 30 ini. Saya lihat ya. Ya. Rata-rata di bawah 30 nih 70%. Ya 30%-nya ya di atas 50 lah. Tapi ini rata-rata saya lihat di bawah 30. Nah, ada sih 30 tapi 30 kecil lah, 32, 33 gitu kan. Nah kan maksudnya itu masa muda. Nanti Anda, adik-adikku tercinta, sekarang usia 30 nggak kerasa gerak. Ujung-ujung 40 waktu mah nggak kerasa. Sok nih, Anda yang anaknya SD, nggak kerasa gerak. Ujung-ujung SMP ujung-ujung SMA ujung-ujung kuliah ujung-ujung Anda teh kudu nyari gedung aja untuk menikah. Nggak kerasa. Ujung-ujung nanti teh gini, gitu. Aki gitu. Kita ujung-ujung ada yang manggil-manggil aki, gitu. Itu nggak kerasa. Makanya manfaatkan 5 sebelum 5. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, luang sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. Nah, ibu bapak, ini ada hasil penelitian, ya. Ini sebenarnya ilmiah, ya. Adanya di Journal of Consumer Research di Oxford. Jadi ceritanya begini, orang yang sibuk, tapi sibuknya itu lebih ke sibuk pamer. Jadi ya sibuk pamer teh tidak selamanya pamer kekayaan, tidak, itu mah jelas lah itu. Iya mah sibuk dia sagala diposting gitu. Waktunya cuci piring, cetrek, mentah. Waktunya ngistrika, cetrek, posting gitu. Ya. Ya. Waktunya jemput anak, sagala diposting. Waktunya bobo, posting, kabayang. Kan zaman sekarang mas seneng orang posting kan, dari bangun bobo sampai bobo lagi. Bangun tidur, bantal berantakan ini. Waktunya bangun, posting. Masuk ke kamar mandi, potret, gosok gigi. Waktunya bersih-bersih mulut. Nah, gitu. Yang paling parah pasang sajadah. Inilah waktunya dekat dengan Allah. Geuleuh kan orangnya ninggal, tapi ada saudara-saudara, kamu teh gimana seserian gitu. Di aya nu kalakuanna gitu. Nah, jadi orang yang seneng pamer kesibukan, orang yang ini mah ada risetnya ilmiah. Jadi orang yang seneng pamer dengan kesibukan ya, itu teh sebenarnya kebahagiaan dia turun 34%. Jadi mun ibu sok pamer-pamer, tak ibu teh membuat bahagia ibu turun. Apalagi setelah dipamerkan, nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Ibu teh kieu kamarananya menit ninggal kabayang teh. Itu teh membuat ibu jadi tidak bahagia. Nah, ibu kieunya bu, ibu masak niatnya untuk anak dan suami, itu happy. Kok ibu diposting, tuh
ya kan? Ya. Terus nggak ada yang nonton satupun. Ibu teh jadi bahagia teh turun. Nah hanya mending nggak ada yang nonton, nggak ada yang like gitu. Tuh Bu, kebahagiaan ibu turun nggak? Turun. Tapi waktu ibu belum posting, ibu happy-happy saja. Matak dalam riset ini disebutkan orang yang sibuk pamer, yang kalau berbuat itu suka dipamerkan. Karena sekarang mah sok segala dipamerkan. Ya. Alhamdulillah dapat suami baru, ada dipamerkan. Suami baru. Karena suami lamanya wafat. Atubu jangan suami baru ya. Bilang aja, guys, teman-teman doakan saya oleh Allah dipertemukan lagi dengan jodoh yang anyar. Anyar tapi kolot gitu tah. Maksudnya kabarnya teh anyar mah kan biasanya ente. Maksudnya jodohnya anyar gitu. Ya kan gitu. Ya kan. Oke, datang dibahas jauh-jauh. Intinya saudara-saudara, orang yang sibuk sebenarnya sibuknya itu dalam kebaikan. Itu sudah bagus. Dirusak tak ku pamer. Matak denger Bu, Pak. Kalau kita sudah sibuk dalam kebaikan, jangan suka dipamer-pamerin. Malah bisi rusak. Manda ada peringatan latub tilu sodakotikum bil manni wal adza. Jangan kamu hancurkan kebaikanmu dengan memamerkannya atau membicarakannya sehingga orang terkagum-kagum sama kita. Teteh dari mana? Dari pengajian. Ya, Anda cuma ditanya. Itu teh rutin. Hayu ngaos deui. Nanti tanggal sekian ada lagi. Pamer bukan? Bukan. Ngajak. Nah, ibu foto jeung babaturan. Trak. Lalu ibu cerita majelis taklim Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan. Apalagi kalau ibu teh di captionnya ada isi ceramah ini. Pamer bukan? Nah, ibu niatnya ngajak. Nah, Ustadz Aam membahas ini, dan Anda masuk lupa kan materi teh ieu mah misalnya ini surat ini ayat segini ini. Nah, terus orang lain dapat resumenya dari Anda. Nah, itu mah bukan pamer. Anda men-share sebuah kebaikan. Jadi tak selamanya memposting di IG atau di status itu pamer, enggak. Kalau niatnya ngajak mah bukan pamer, gitu, ya. Ibu berfoto dengan yang sakit. Siapa tadi yang sakit teh? Susi Susanti. Anggaplah akhirnya mah ketemu ya. akhirnya ketemu berfoto tadi dengan Susi Susanti. Terus di-share ke grup. Karena ibu kan punya grup sekolah, ya. Teman-teman, alhamdulillah Teh Susi sudah membaik, ya. Kita doakan. Pamer bukan? Niatnya supaya teman-teman yang lain mendoakan dan tahu, ya. Makanya kalau ada yang meninggal, afdol diumumkan. Karena mengumumkan yang meninggal bukan pamer. Telah berpulang ke rahmatullah suami saya Agus Wahyudin. Ini diposting ku Anda teh. Bagi sahabat-sahabat yang barangkali ada hak yang belum terpenuhi, silahkan hubungi saya. Dan mohon maaf bila suami saya melakukan kesalahan. Pamer bukan? Bukan. Karena ada yang bilang maot wae dipamerkeun. Nggak pamer lah, tapi diumumkan. Ya, gitu. Jadi ibu bisa membedakan mana pamer kesibukan yang membuat kebahagiaan kita itu menurun. Ya, yaitu memamerkan sesuatu yang
Ibu tunggu-tunggu komentarnya, tunggu-tunggu penilaiannya, like-nya. Nah itu yang akan jadi orang yang senang pamer itu sebenarnya menurut research itu kebahagiaannya menurun. Mata orang yang suka mamer-mamerkan gitu bawaannya ningkatin lagi. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu bukan naik tapi nurun. Nah saya lihat ibu-ibu di sini bahagianya luar biasa, sempurna, kelihatan lah gitu. Nah, terus ada penelitian lagi, ya, Journal of Research in Personality. Nah, apa katanya? Ya, aktivitas yang berorientasi pada nilai kebaikan, kayak sekarang, justru meningkatkan kesehatan dan makna hidup. Ini hasil penelitian. Jadi katanya aktivitas yang berorientasi pada nilai kebaikan dan kemanfaatan. Jadi ibu beraktivitas, riweuh, sibuk, tapi ada nilai kebaikan dan kemanfaatan. Ya, contoh, ibu sibuk jadi penggerak kadar posyandu. Ibu sibuk jadi kadar posyandu. Kira-kira ibu riwah nggak? Sibuk. Ibu sayang dengar, itu membuat Anda lebih sehat dan meningkatkan makna hidup. Iya, jadi ibu misalnya gini, ibu nimbang anak orang lain. Kan ibu-ibu posyandu gitu ya. Sok abita saya pengen jadi ibu posyandu teh. Nah, ya kan saya lalaki susah nah. Timbang, dikasih vitamin, dicatat, ya berat badannya turun apa naik. Pertanyaannya, eta yang diurusin cucu sendiri atau anak orang lain? Anak sendiri apa anak orang lain? Dengar, ibu membuat ibu lebih sehat. Iya, jadi katanya orang-orang yang senang membantu orang itu lebih sehat. Orang yang senang bersosialisasi dalam kebaikan itu lebih sehat. Dan dia lebih merasakan makna hidup. Mohon maaf ya, ada aktivitas yang Anda nggak dibayar sepeser pun. Posyandu mah ente dibayar kan? Enggak kan? Enggak. Mun dibayar mah atuh ibu-ibu berbondong-bondong jadi kader. Enggak dibayar kan? Apa? Dibayar? Nya tapi kan teu meureunan teu sabaraha lah. Pertama paling keur ngagentos angkot. Enggak besar juga. Ya, naon atunya contoh nu teu dibayar naon lah. Pas bikin contoh salah ya teh lah. Naon ya. Nah, pokoknya lah walaupun dibayar sedikit dan itu pun enggak semuanya. Sedikit Bu. Ya, eta mah meureunnan heureuyan lah eta. Keur baso lah gitu. Bahkan baso ge kudu nambahan tah. Tapi Anda tahu enggak? Yang diurus anak orang lain, yang disuapin anak orang lain, yang kepalanya diukur teh anak orang lain ngasuk diukur sirah nanya. Kepalanya kan diukur, ageng, alit kan gitu kan. Nah, ibu lingkar kepala diukur, kan gitu. Berat badannya diukur. Pertanyaannya, itu untuk orang lain. Nah, menurut penelitian mega gayaan nih, Journal of Research in Personality. Itu terbukti. Mega gayaan tuh. Nah, itu terbukti membuat kita lebih sehat. Hidup lebih bermakna gitu loh Bu. Matak ibu-ibu pangaosan nu beringkad itu beringkad dia nate penuh makna, ya kan? Kadang-kadang, oh iya orang ibu ngadamalnya nasi bungkus 5, iya 5, iya 5, terus dibagikan. Ibu tadi bayar, ibu mayar, bener nggak? 5 bungkus dibagikan, senang banget ibu teh. Ibu sehat. Ya, jadi kalau kita ingin sehat, panjang umur, kudu senang melakukan orientasi yang bersifat kebaikan yang penuh makna gitu ya. Jadi
Dari penelitian ini ditunjukkan bahwa orang yang seneng pamer sebenarnya kebahagiaan dia menurun sampai 30%. Orang yang berusaha untuk menggunakan kehidupannya demi kebaikan orang lain, dia hidupnya lebih sehat dan membuat dia hidupnya penuh makna gitu. Makanya ibu, kegiatan-kegiatan majelis taklim, kegiatan-kegiatan sosial, itu kalau kita ikuti, itu membuat ibu lebih sehat, membuat ibu bapak panjang umur ya. Walaupun umur mati Allah, tapi kan kita bisa ikhtiar itu dan membuat hidup kita penuh makna gitu ya. Nah, yang harus dibahas ada 4 yang hilang dari kesibukan yang tidak penuh makna. Jadi kan tadi mah ada kesibukan yang bermakna, ada kesibukan yang tidak penuh makna. Nah, akan dibahas 4 hal yang hilang dari kesibukan yang tidak bermakna. 1, ya, kehilangan kenikmatan ruhani. Jadi yang pertama kita akan kehilangan kenikmatan ruhani. Apa yang dimaksud kehilangan kenikmatan ruhani? Hati manusia itu kalau sering lalai dengan kesibukan yang tidak bermakna, dia akan gersang. Ibu begini, kalau ibu-ibu di sini mah saya yakin kalau sholat nikmat banget ya. Oh belum tentu ya. Bilang aja iya gitu. Nah, ibu-ibu di sini mah kan kalau sholat nikmatnya, kalau baca Quran nikmat ya gitu. Kalau dengerin tausiah tuh nikmat. Setiap kalimat tuh rasanya masuk ke relung hati. Ada juga yang saking nikmatnya kerelep gitu. Nah, ibu, kalau ada orang yang sholat terasa beban gitu, datang waktu sholatnya, geus lohor deui, ya Allah gitu. Jadi gimana sih beban ya? Datang waktu asar, bukannya alhamdulillah, innalillahi geus asar, gitu. Orang itu bu, kalau hatinya lalai, bahasa Qur'annya goflah, lalai, itu membuat kehilangan kenikmatan ruhani. Makanya jangan heran, orang yang sering sibuk dengan hal-hal yang gak berguna, itu kadang dibawa ke pengajian teh susah banget. Ari beringkad itu beringkad dia bisa, ari ke pengajian enggak. Menurut Anda orang kayak gini ada enggak? Ada. Siapa? Ada. Ya kalau di tempat gini jangan gosip. Ada Tina. Ibu bapak, jadi kalau orang yang sering sibuk dalam hal-hal yang nggak guna, itu kehilangan kenikmatan rohani. Kalau orang sibuk kerjaan teh shopping aja shopping gitu, begitu diingetin, ini guys jam 2 lah, udah lohor belum? Lah tuh di jama, meni gimana sih? Jadi asa beban gitu, ya asa beban. Bu, kira-kira yang saya ceritakan itu mungkin nggak terjadi. Jadi itu kalau kita sibuk yang nggak guna, saya ingin menegaskan di si ibu bapak salah paham bahwa sibuk itu nggak masalah. Bahkan ada sibuk yang bermakna, benar nggak? Tapi yang kita soroti itu sibuk yang tidak bermakna, sibuk yang sia-sia, sibuk yang bahkan kadang-kadang mengandung dosa. Maka yang pertama, pasti akan kehilangan nikmatnya ruhani. Sholat terasa beban, ya. Diajak ke pengajian, bilang nanti gini, hari kamu teh capek ngajak ngaji wae.
Kamari Senin ngaji, Salasa ngaji, Rebo ngaji, jeung jauh-jauh atuh ari kamu ngaji teh. Jauh-jauh KBP itu kan orang Ujung Berung, jauh-jauh ke KBP. Naon jauh-jauh ti Banjaran kamu. Orang yang sini pas pengajian di Arjasari, ya Allah emang eueuh tempat deui kamu ke Arjasari kan gitu. Nah, Ibu percayalah kalau sholat terasa beban, baca Quran males, terus boro-boro ada keinginan sholat sunnah ya, boro-boro ada keinginan untuk mendengarkan nasihat, percayalah dia sudah kehilangan kenikmatan ruhani. Itu yang akan hilang. Yang kedua, ya, kehilangan emosional dalam keluarga. Kehilangan emosional dalam keluarga. Nanti akan saya jelaskan. Kehilangan emosional dalam keluarga. Serumah tapi tak ada rasa. Tinggal dia. Serumah tapi tak ada. Dia di depan Anda, kieu we. Makan sih makan. Hambar. Entah ieu teh salaki apa batur apa-apa. Kehilangan apa saya bilang? Atau gini, bisi salah memaknai kehilangan rasa dalam keluarga. Tadi kan kehilangan emosional, bisi emosional ku Anda diartikan paseawai gitulah. Kehilangan emosional teh kehilangan berantem, udah kehilangan rasa dalam keluarga itu lebih bagus. Jadi yang pertama kehilangan rohani, kenikmatan rohani. Dua kehilangan. Ibu dengar ya, banyak orang yang sibuk, tapi anak itu hanya sekedar ya anak weh. Suami ya sekedar suami. Jadi tidak ada hubungan emosional. Kadang-kadang makan di meja makan, suami nah gini, misalnya di kafe sengaja di luar, makan di luar teh kan untuk membangun kebersamaan sebenarnya. Tapi ente, suaminya gini, anaknya gini, ibunya gini. Begitu makanan sudah kumpul, jangan dimakan dulu, jangan dimakan. Jangan dirusak dulu, kamu teh. Suami ada, istri ada, anak ada, makanan ada, si anak kikiwan, si ibu kieu, si suami kieu, gitu. Kabayang teh, keluarga itu ada fisiknya, tapi rasa tidak hadir di situ. Itu penyakit negara yang penduduknya sibuk untuk hal-hal yang tidak manfaat. Makanya ibu bapak, kalau kita makan di luar ya, sepakat jangan ada yang pegang handphone, simpen gitu kalau kakarario. Maksudnya kan kudu ngobrol. Suamina kieu ningalian anu daratang awewe kieu. Ibu akhirnya kata istrinya, udah pegang aja HP. Pegang HP dulu. Ibu, jadi satu yang harus diwaspadai, kita kehilangan kenikmatan rohani. Dua, kita kehilangan rasa dalam keluarga, ya, gitu. Maaf Bu, tidak sedikit loh orang yang
dengan suami makan di meja, tapi hare-hare. You know the meaning of hare-hare? Hare-hare ya apa ya Pak? Hare-hare itu nafsi-nafsi aja. Masing-masing. Seperti tidak terhubung gitu. Tidak terhubung. Nah gitu. Jelas? Di sini ibu mah susah dah, ibu mah nggak gitu ya, jadi teka bayang omongan saya teka bayang. Ibu mah kan nggak gitu kan. Nah, maka saya bilang judul kita itu apa? Yang hilang dalam kesibukanmu. Kesibukan yang tidak manfaat itu pasti ada yang hilang. Satu, kenikmatan rohani. Dua, rasa dalam keluarga. Tiga, nah ini ya, hilang ketenangan batin. Hilang ketenangan batin. Jadi batin nanti tertenang gitu. Gampang bosen ya. Mata kata beringkad itu dah gampang bosen. Jiwanya itu seperti kosong ya. Kadang-kadang merasa hampa ya. Ibu, orang kalau sering melakukan hal-hal aktivitas yang nggak manfaat, itu sebenarnya jiwanya itu hampa. Hampa, karena itu bawaannya nggak kenyang-kenyang. Sekarang kumpul di sini, kumpul di sini, kumpul di sini. Ya kalau kumpul di sini majelis taklim, kumpul di sini kegiatan sosial, kumpul di sini untuk membantu anak yatim, kumpul di sini, kan itu mah kegiatan yang penuh makna. Tapi kalau kegiatan yang tidak penuh makna, ya, antara anak sekolah, duduk-duduk di tukang soto, seserian itu iya, gitu kan, bubar. Anda tahu nggak? Besoknya ketagihan lagi, besoknya ketagihan lagi. Maka tidak sedikit ibu-ibu muda yang seperti sibuk gitu. Tapi sebenarnya apa sibuknya? Kenapa? Itu ketenangan batinnya hilang gitu. Ya. Ku ibu mah teka bayangnya, da ibu mah kan orang-orang yang sibuk penuh makna. Ya, orang yang sibuk penuh makna. Jadi yang pertama kehilangan kenikmatan rohani. Kedua hilang rasa dalam keluarga. Karena keluarga itu harus ada rasa loh Bu. Jadi gini, ibu kayak kangen sama suami. Tah. Ibu makan pan suami datang. Geus balik deh jam sakieu. Ini gimana itu? Nah ibu seserian gitu. Kan harusnya mah gini ya, denger nih. Yang ada rasa mah. Hah? Itu siapa? Papa? Alhamdulillah si ayah udah pulang. Biasa jam 6 sekarang jam 5. Ibu teh happy. Ada rasa enggak? Jam 5 geus balik atuh kumaha sih? Mamah cana naon geus balik. Gawe henteu eta teh jam sakieu geus balik. Ibu. Ta eta teh berarti rasa dalam keluarga. Jadi Bu, ibu, bapak kudu aya kangen sama istri gitu. Ya. Jadi kalau bapak lagi lagi cuti gitu kan, ayah, mamah mau ke pengajian, bapak teh asa kehilangan, cek bapak teh iyalah jeung papa we gitu diantar ke. Ari bapak mah, ayah, mamah ke pengajian, sok wih sonten gitu nanaon, sok. Bila perlu nepi ka mabit we mamah, sok. Bapak teh atoh. Seatoh-atohna, saseneng-senengnya gitu ya. Ada istri yang kalau ada suami di rumah, aduh aku teh nggak enak di rumah ada suami cuti, jadi kamu ngaji nggak? Jigan mah henteu bolos lah ayeuna mah. Karena ibu nggak mau jauh dari suami, tapi ayah ibu-ibu, kunaon kamu ngaji? Ayah salaki, rudet, asli rudet dah. Sok ya pulang dari sini di mana di ngaji, pulang dari KBP di mana lagi? Oh ada di ujung Berung, hayu
kurang dijabanin, hayu ke ujung Berung. Tapi eta pulangna sore, nggak apa-apa. Kunaon? Ya salaki. Sok rudet aku teh. Jadi ibu teh mun aya suami cuti di rumah teh malah seneng berkegiatan di luar. Yang nggak ada ge di ada-ada. Ibu tong seserian, ibu introspeksi tuh. Rasa ya, rasa. Jadi rasa dalam keluarga itu penting ya gitu. Tapi dah ibu mah nggak ngalamin gitu ya. Ini mah saya ngarang aja kan, ngarang kan gitu. Terus tadi kehilangan apa Bu? Ketenangan Mbak? Nah, jadi jiwa teh kosong, hambar, asa hampa, nggak jelas gitu ya. Hari demi hari yang dilewati teh kosong gitu. Nah, yang ketiga, setelah 3 apa Pak? 4. Jadi setelah 3 itu adalah 4. Kehilangan tujuan hidup, kehilangan jati diri, kehilangan tujuan hidup, kehilangan tujuan hidup. Hidup tuh tanpa arah, nggak ada kejelasan, nggak ada skala prioritas dalam hidup tuh. Jadi ibu bapak begini ya, kan hidup mah kudu jelas arahnya, alias kudu jelas skala prioritas. Sok, kalau orang hidupnya tidak ada skala prioritas, itu bahaya. Sekarang ibu, skala prioritas hidup ibu tuh apa? Skala prioritas hidup bapak teh apa? Di usia segini apa? Kudu jelas. Karena hidup mah pilihan. Hidup itu pilihan. Ibu bapak datang ke sini pilihan. Anda bisa ke sini, Anda bisa nongkrong sama teman-teman, Anda bisa rebahan di rumah, ya. Di rumah itu lebih bebas lagi, walaupun sambil dengar tausiah, bisa pakai daster. Bisa pakai daster. Gitu. Kalau ke sini paling tidak lah adalah merenan dandan dikit-dikit mah. Berarti ada perjuangan. Jelas arah hidupnya. Jadi Bu, yang kasihan itu orang yang tidak jelas prioritas hidupnya teh apa. Padahal hidup mah kudu ada skala prioritas. Sok, kalau saya tanya satu persatu, prioritas hidup Anda apa? Prioritas hidup ibu apa? Menjadi hamba Allah yang mulia. Terlalu susah kalau ngobrol sama orang solehah itu. Prioritas hidup apa? Menjadi hamba yang solehah. Iya, tapi maksudnya yang nyata, yang konkret, skala prioritas hidup kita tuh apa? Ya tentu tergantung ibu usianya berapa, kondisi rumah ibu seperti apa. Ya kalau anak ibu masih kecil-kecil, prioritas hidup ibu apa? Saya fokus mendidik anak saya di momen yang memang benar-benar butuh perhatian. Karena anaknya masih kecil-kecil. Tapi kalau anak sudah pada gede, skala prioritas ibu apa? Ibadah. Salakimu urus. Jadi kenapa? Tah iya, itu jelas skala prioritas tah. Pantesan suami Anda makan beli lotek sorangan. Nah, makan malam nunggu mie tek-tek. Nah, istri nama dah skala prioritasnya ibadah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minun. Suami teh aya tukang mie tek-tek mang, mie tek-tek. Nah, gitu. Pagi-pagi suami ibu bikin telur dadar. Ibu Allahu Akbar. Suami Allah. Tak ya. Ibu nu bener atau skala prioritas teh gimana sih? Jadi skala prioritas itu ibu kudu tahu mana sayang pahalanya yang paling gede itu mana. Sekarang gini, hidup itu kan
pilihan. Saya tukang jualan nih. Kalau saya jualan HP ini dalam waktu 1 jam saya untung 1 juta. Saya jualan ini ya odading misalnya. 1 jam saya untungnya 100.000, ya untungnya 1 juta. Kira-kira secara akal sehat saya jualan yang untungnya mana? 1 juta dengan waktu yang sama. Ibu sholat duha dan ngurus suami pahalanya gede mana? Nah kamu kalah ke duha tuh gimana? Ini tengah arti saya tuh tengah cara berpikir Anda itu aku nggak ngerti. Nah, berarti ya gitu. Ibu ya, ibu punya orang tua yang sakit, harus disuapi, harus dimandikan karena sudah sepuh. Mohon maaf, harus dicebokin, harus digantiin popoknya. Pahalanya gede mana? Ngurus orang tua apa datang ke majelis taklim? Nah, kamu ke majelis taklim. Oh, karena kata orang tua sok neng ke majelis taklim. Engke wih urus deui mama. Nah, gitu nggak apa-apa, mama. Neng teh 2 jam mau ke majelis taklim, gimana mah? Nyesok. Hitung-hitung hiburan we. Ngurus mamah bisa capek. Gitu. Ibu sok ngaos. Tapi kalau mah neng bade ngaos kumaha? Jangan nangis tah. Mama jong saha. Kamu jangan ngaji. Itu yang namanya skala prioritas. Makanya setiap orang punya skala prioritas yang beda-beda. Beda-beda. Ibu, zaman Rasulullah ketika Nabi SAW masih hidup, enggak terceritakan istri Nabi iktikaf. Tapi ketika Nabi sudah wafat, istri Nabi iktikaf. Berarti istri Nabi cerdas. Mana pahalanya yang paling gede? Bukan iktikaf. Ibu mah kalau kang ngajakeun iktikaf dah hoream eta ngurus salaki. Ibu, iktikafnya berapa malam? Ya 10 malam terakhir lah. Hari bapak, lah si bapak mah bisa ngurus sorangan atuh. Nah, Bu, enggak, saya ingin mengevaluasi nih. Kudu jelas pilihan hidup kita. Kudu jelas tujuan hidup kita. Saya pikir kita sepakat, hidup teh kudu penuh makna. Makanya kudu jelas pilihan-pilihan kita. Gitu. Tapi kalau kita sibuk dengan hal-hal yang tidak manfaat, sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, percayalah, dikhawatirkan ada 4 hal yang hilang dari diri kita. 1, kehilangan kenikmatan rohani. 2, kehilangan rasa dalam keluarga. 3, kehilangan ketenangan batin. 4, kehilangan tujuan hidup. Ya, kita akan kehilangan itu. Nah, ibu bapak, karena itu hal yang paling penting dalam hidup kita ujung-ujungnya adalah kembali pada aturan-aturan Allah. Nah, kembali kepada aturan-aturan Allah itu yang membuat kita tenang. Nah, ini yang dijelaskan di surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat ke-13 ayat 28. Ya. Surat 13 ayat 28. Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Alladzina amanu, betul nggak itu? Nah, coba Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Oh sok atuh masih Ar-Ra'd
28. Ar-Ra'd ayat 28. Karena pas saya tadi bacakan ayatnya, so, sudah ditemukan Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang dimaksud dengan hanya mengingat Allah, maksudnya begini Bu, kembalikan semua aktivitas kesibukan kita itu orientasinya mencari keridhaan Allah. Sok abisin waktu kita dengan segala aktivitas. Tanya, kira-kira aktivitas ini berada dalam ridho Allah enggak? Kalau ada, lakukan. Kalau ada, lakukan saja. Kenapa? Karena itulah yang akan menghilangkan hal-hal yang buruk tadi. Tadi kita sebut apa? Kehilangan rohani, kehilangan rasa dalam keluarga, kehilangan ketenangan, kehilangan tujuan hidup kan tadi. Nah, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi pada saat orientasi aktivitas kita, orientasi kesibukan kita, orientasi kegiatan kita, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hatimu jadi tenang. Makanya ada dalam hadis Bukhari penjelasan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang yang mengingat Allah. Maksud mengingat Allah tuh seluruh aktivitasnya berdasar kepada keridhaan Allah, berada pada frame yang Allah ridho. Walladzi la yadhkur, dan orang yang menjalani hidupnya itu dengan kesia-siaan, mathalul hayyi kal mayyit, seperti orang yang hidup dan mati. Jadi bedanya orang yang hidup dan mati, kata Nabi adalah kalau orang itu beraktivitasnya berada dalam aktivitas yang diridhoi Allah, itulah orang hidup. Orang yang aktivitas kesibukannya tidak ada dalam ridho Allah, kesia-siaan, itulah orang mati. Jadi kalau ibu lihat temennya gitu, kerjaannya teh scroll HP, nonton TikTok, pindah karena tapi yang nggak guna, sebenarnya dia seperti orang mati gitu. Maka kata ahli hikmah, zaman sekarang ini banyak orang yang mati tapi seliweran. Tahu maksudnya? Jadi seliweran itu gini, waktunya tuh dihabiskan untuk hal-hal yang gak guna. Itu teh sama dengan orang mati. Kenapa? Karena hilang sisi hakikat manusianya. Jadi ibu bapak, saudara-saudaraku tercinta, maka hal yang paling penting bagi kita sekarang, yuk sibuk, yuk banyak beraktivitas, yuk waktu kita ini nyaris tidak cukup untuk hal-hal yang punya makna gitu ya, untuk hal-hal yang punya makna. Ibu, itu saja yang bisa saya bahas, sudah diingatkan. Untung tadi di bejaanku saya. Ya. Insya Allah ibu mohon doa. Saya tanggal 14 Mei ini, sekarang tanggal berapa? 6 7. Jadi persis minggu depan hari Kamis saya terbang menuju ke Mekah. Mohon doa saya dan rombongan diberi kemudahan, kelancaran dalam ibadah haji dan tentu saja kemabruran. Saya akan senantiasa mendoakan ibu-ibu, bapak-bapak, oleh Allah yang sudah haji dijaga kemabrurannya, yang belum berhaji diberi rezeki untuk bisa berhaji, yang belum berumroh diberi rezeki untuk berumroh ya. Sekali lagi mohon doanya, dan saya mohon maaf, boleh jadi dalam perjalanan kita sering bertemu, ada kata yang meluluh lantahkan kehormatan, ada kalimat yang menjatuhkan martabat, saya minta maaf. Insya Allah kalau Allah memberikan umur, kesehatan, kesempatan,
Kita bertemu lagi di bulan Juni. Saya pulang tanggal 5 Juni, jadi yang Mei ini masih dapat 1 kali hari ini. Terima kasih Ibu Bapak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.